Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaviani Putra Amelia. Saya Devi Cindy Monica. Saya Salsabila Lutfiananda. Kami dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang pertama adalah pembentukan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundaan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundaan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintah penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang kedua adalah peristiwa Andi Ajis, seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung. Peristiwa Andi Ajis berawal dari tuntunan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut 24 kelas 12 SMA atau MA ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Ajis. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Ajis ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan panglima teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Ajis agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata, serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun Andi Ajis ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Ajis pun segera ditangkap di Jakarta. Setibanya ia ke sana dari Makassar, ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Dan yang ketiga ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dengan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Sumokil pada April 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Laimena untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan
kehilangan komandan. Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sediarto yang gugur tertembak. Sukomil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.